Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Tengah Mulu GKJ Pagi. Baiklah, sebelum kita masuk dalam renungan kita kali ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, berkat dan cinta kasih-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membimbing kami dan menolong kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini kita ambil judul yaitu kebaikan Tuhan di tengah kesukaran. Mari kita membaca Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 72. Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 72. Engkau telah berbuat baik kepada hamba-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajarilah aku pengetahuan dan pertimbangan yang benar, sebab aku percaya akan perintah-perintah-Mu. Sebelum aku direndahkan, aku masih tersesat, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Orang yang congkak mencemarkan namaku dengan dusta, tetapi dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tumpul seperti tertutup lemak, tetapi aku menggemari Taurat-Mu. Memang baik bagiku bahwa aku direndahkan, supaya aku mempelajari ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan lebih berharga bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesukaran dan pergumulan hidup yang dialami oleh anak-anak Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua ada maksud Tuhan, yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi itu hanya akan tercapai kalau kita meresponnya dengan benar. Ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam keadaan tertindas, ditekan oleh masalah dan pergumulan hidup, maka kita perlu belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Inilah respon yang benar. Saat dalam kesukaran, sesungguhnya kita sedang dibawa Tuhan ke dalam suatu ruang kelas kehidupan, di mana Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Dan apa yang Tuhan mau ajarkan itu ibarat suatu mutiara yang indah, yang sangat berharga dan tinggi nilainya. Sangat disayangkan kalau kita tidak bisa menangkap apa yang menjadi kebaikan dari Tuhan melalui kesukaran itu. Sebaliknya merupakan sebuah keuntungan besar jika kita bisa memahami kebaikan Tuhan lewat pengajaran tersebut. Kita akan menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sabar, lebih bisa menguasai diri, lebih tahu mana yang Tuhan suka dan mana yang tidak. Dan kalau kita sudah menemukan pelajaran berharga itu, lalu kita mempraktekannya, maka hidup kita akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Level kedewasaan, level iman, dan level keintiman kita dengan Tuhan akan semakin meningkat. Karena itu, jika saat ini kita sedang mengalami kesukaran dan mengalami pergumulan hidup, daripada bersungut-sungut, mari kita lebih bersungguh-sungguh mempelajari firman-Nya. Karena ada mutiara yang indah,
yang ingin Tuhan berikan kepada kita lewat kesukaran itu. Melalui kesukaran-kesukaran itu, kebaikan Tuhan dinyatakan. Kebaikan Tuhan dinyatakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Apapun yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui kesukaran-kesukaran itu, sehingga kami bisa melewati kesukaran itu dengan penuh sukacita. Karena di balik kesukaran itu, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami meteraikan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini jauh dari sempurna. Ada dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.